Oke, halo guys, selamat datang lagi di channel kami. Sebelum melanjutkan cerita BTTH episode kedua kemarin, atau episode pertama, alangkah baiknya kita simak dulu sedikit cuplikannya. Di mana kemarin Yanran memberikan suatu tantangan kepada Xiaoyan, dan dengan dukungan ayahnya Xiaoyan menyetujui perjanjian tersebut. 3年后，萧炎你来云岚宗找我比，怎么样，萧炎？ Atau buat teman-teman yang penasaran dengan episode pertamanya bisa klik link videonya di deskripsi. Tapi setelah kepergian Yanran, keluarga Xiaoyan sedikit ketar-ketir karena tidak yakin bahwa Xiaoyan bisa melawan Yanran dengan kekuatannya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Xiaoyan pun mulai bergegas pergi dengan rasa yang cukup sedih yang dikejar oleh Xiao Yunar. 不知天高地，什么3年之约，家丑外扬。 萧炎哥哥，萧炎哥哥。 Setelah sampai di sebuah aula, ternyata Xiaoyan sudah ditunggu oleh Xiaoning dan beberapa teman-temannya. Di sana Xiaoyan hanya dibully oleh saudaranya tersebut dan Xiaoyan mencoba untuk tetap diam dan ingin pergi, tetapi mereka tetap saja menghentikan Xiaoyan. 原来我挡了天才的美。 Dan di sini Xiaoyan juga dimarahi karena menolak untuk dijadikan rekomendasi di klan Yanlan kemarin, yang membuat klan Xiao tidak bisa memperoleh pilki yang dijanjikan kemarin oleh Nalan Yanran. 族长我们就不说，让萧家蒙受多少损失，没聚气散呐。 Karena sudah muak, Xiaoyan pun memberi sedikit geretakan yang membuat ada sedikit perkelahian, tapi apa daya Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa. 气散作为是最有希望的。你是有信心与那能不能过得了我？ Tak cukup sampai di sini, Xiaoyan pun mencoba kembali maju untuk melawan Xiaoning yang hasilnya tetap sama saja. Justru Xiaoyan yang malah kena tapol, yang kemudian Xiao Yunar membantu Xiaoyan untuk berdiri. 给我闭嘴！天才怎么趴下了？ Di sini, Xiaoning pun terus saja mengokser, yang menyebabkan Xiao Yunar sedikit mengeluarkan kekuatannya. Dan akibat hal itu, membuat Xiaoning sedikit takut dan ia mulai pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan perasaan yang begitu hancur, Xiaoyan pun berlari menuju ke sebuah makam, yang tentu saja menuju ke makam ibunya. Dan Xiaoyan pun menangis sambil mencurahkan semua isi hatinya. Di saat ia sedang menangis, tiba-tiba cincin yang dia pakai mengeluarkan sebuah cahaya yang ternyata itu adalah Yao Lao, yang membuat Xiaoyan sedikit takut. Di sini Yao Lao menawarkan bahwa ia bersedia untuk menjadi guru untuk Xiaoyan. Dan sebelum Xiaoyan menyetujui perjanjian tersebut, Yao Lao sedikit menceritakan bahwa dia adalah seorang alkemis yang lebih kuat dari para alkemis di klan Nalan. Dan Yao Lao juga berjanji jika Xiaoyan bersedia menjadi muridnya, ia berjanji akan memberi Xiaoyan banyak pil kelas tinggi. Tapi ternyata di sini Xiaoyan sedikit tidak percaya, karena mana mungkin orang sekuat Yao Lao mau membantu orang lemah seperti Xiaoyan. Karena sudah putus asa, tiba-tiba Yao Lao mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena sudah menjaganya selama 3 tahun di dalam cincinnya. Dan sontak Xiaoyan pun tersadar bahwa daoki miliknya yang sering berkurang disebabkan oleh Yao Lao. Dan ternyata benar, Yao Lao pun membenarkannya dan bukan tanpa alasan. Karena roh Yao Lao sendiri masih begitu lama. 斗气一直之前，小娃娃，3年来使你斗气，因为之前我的名。 Setelah mendengar pernyataan itu, sontak Xiaoyan tiba-tiba marah, tapi marahnya bohong karena Xiaoyan sudah tidak mau berkelahi karena ia sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan Yao Lao, yang kemudian ia pun berlalu pergi. Sebelum Xiaoyan pergi, di sini ada sedikit negosiasi di mana Yao Lao akan mengembalikan kekuatan Xiaoyan dalam waktu 1 tahun. Tapi setelah mendengar pernyataan tersebut, Xiaoyan menawar harus kurang dari 1 tahun. Dan permintaan tersebut ternyata disetujui oleh Yao Lao. Tapi sebelum itu, Xiaoyan harus memanggil Yao Lao dengan sebutan guru.
Tapi di sini Xiaoyan tidak mau, yang mengakibatkan Yao Lao harus sedikit mengeluarkan kekuatannya untuk mengerjai Xiaoyan yang membuat Xiaoyan ketakutan. 是你求着要当师傅的，求着当徒弟的。也行。 Yang kemudian, Xiaoyan diberikan sebuah resep pil oleh Yao Lao, yang setelah dibaca, Xiaoyan sedikit mengeluh karena harga bahannya mahal, dan ternyata Yao Lao juga terlihat tidak peduli. 我才教你什么完整的紫叶兰草，家伙又没搞错，我不能让钱给憋死。 Dan tiba-tiba Xin pun berpindah ke keluarga Jilibi yang sedang membicarakan Xiaoyan. Yang kemudian anaknya berbisik sesuatu. Tentunya sudah bisa kita duga bahwa mereka sedang berbisik tentang rencana jahat, dan kita tidak tahu rencana jahat apa yang mereka bicarakan karena ternyata episode 2 sudah selesai dan kita akan mengetahuinya di hari berikutnya. Jadi buat teman-teman yang tidak pengen ketinggalan series ini, bisa langsung klik subscribe. Sekian dan wassalam.